warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala in ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Assalatu wassalam ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati semuanya saja yang bisa hadir di Kamis Pon yang sangat cerah ini, insya Allah tidak akan hujan kalau semacam ini terus. Dan ibu-ibu juga secerah cuacanya, tidak ada yang sedih, tidak ada yang ngantuk. Sebabnya pengajian baru dimulai. Kita mensyukuri kenikmatan Allah. Kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup sekarang ini sedang berusaha untuk mendapatkan rahmah Allah. Kalau Allah sudah sayang pada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah akan memberikan barokah kepada kita. Kalau sayang sudah, ridho sudah, barokah sudah, maka akhirnya Allah memberikan maghfirah pada kita. Dan maghfirah itu kata Allah, ila maghfiratin wa jannatin. Maghfirah itu ya surga itu yang arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi jangan dibayangkan surga itu satu taman yang indah gitu. Tidak, kita membayangkan luasnya saja sudah tidak bisa. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Mi'raj, semua orang berkumpul, dan ketika itu semua pertanyaan yang diajukan pada Rasulullah semuanya bisa dijawab, sampai pertanyaan yang tidak nalar. Saya pernah menyampaikan hal ini, ibu-ibu semuanya, panjenengan masuk di gedung ini berapa kali? Enggak kehitung. Berapa jumlah jendelanya? Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru pertama kali di Masjidil Aqsa. Orang munafik bertanya, Muhammad, kalau memang kamu pernah ke Masjidil Aqsa, berapa tiang Masjidil Aqsa? Lah ya orang hitung lah. Tapi tetap bisa dijawab dengan benar. Berapa pintunya? Dijawab dengan benar. Berapa jendelanya? Dijawab dengan benar. Tetapi apakah yang bertanya kemudian beriman? Tidak. Mereka itu hanya ingin menjebak Rasul, tapi ternyata Rasul tidak terjebak. Bagaimana Rasulullah bisa menjawab?
Karena pada waktu itu dibisiki oleh malaikat, Muhammad lihat ke langit. Dan di situ ada gambar Masjidil Aqsa. Diputarkan itu, gambarnya berputar. Rasulullah hanya menjawab, tiangnya berjumlah 1, 2, 3, 4 dan benar. Berapa jendelanya? Jendelanya 1, 2, 3, 16, 17, 26, 32 dan benar. Berapa pintunya? Semuanya benar. Tetapi ketika Rasulullah SAW ditanya, "Wa ya Rasulullah, mahiyal jannah?" Rasul, lah kalau surga itu semacam apa ya Rasul? Rasul geleng kepala. Tidak bisa membayangkan. Padahal Rasul pernah melihat. Ketika Mi'raj, Rasul pernah melihat. Kemudian Rasul hanya menjawab, al-jannatu hiya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbil bashar. Surga itu satu tempat yang apabila kita semuanya dengan mata dunia yang sekarang ini diperlihatkan tidak akan mampu melihat. Saking indah, saking luasnya. Anjaran membayangkan bumi luasnya kayak ngopo aja sudah bingung kok. Iya. Wong anjaran membayangkan Wonosobo ambane itu sudah luas banget, apalagi Jawa, apalagi sak Indonesia, apalagi sak dunia. Ini seluruh dunia luasnya ditambah plus seluruh luas langit. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kalau diterangkan dan didengarkan pakai telinga, enggak bisa kebayang. Wala khatara biqalbil bashar, dan hati ini, pikiran ini tidak bisa membayangkan. Makanya dulu saya pernah ikut pengajian Ustadz Zaid, Mbah Zaid almarhum. Ada yang kenal? Ini yang muda-muda banget kan nggak tahu. Kalau yang sudah 40 ke atas sudah tahu. Beliau adalah orang yang menjadi seorang mubalik sejati. Gak pernah berhenti yang namanya ngisi pengajian. Muter-muter sampai Batam. Yeah. Beliau pernah ngisi pengajian pada waktu saya masih muda. Saya baru berumur kurang lebih antara 23-24 tahun. Bayangkan gantengnya kayak apa. Iya. Saya seumur-umur kok belum pernah loh dikatakan orang Pak Haris ini ganteng, turun tahu Bapak. Sampai istri saya aja nggak pernah mengatakan itu kok. Padahal dia menangi saya muda loh. Ketika saya melihat foto saya di waktu muda, ya Allah. Jadi kayak gini, apa meneh pasan wis tuwa saya meneh. Lah no saya berusaha ngaksi itu kan mendarani ganteng. Ngaksi. Waktu itu saya berusia 23 atau 24. Mbah Zaid ngisi pengajian dan beliau mengatakan, kowe kabeh pengen ngerti, pengen bisa ngerti kaya apa swarga. Ya, saiki ngene. Kowe merem kabeh dibayangno swarga ki kaya ngono kae. Wis, saiki mulai meremno kabeh. Ya kita waktu itu ikut merem, saya bayang. Itu kaya ngono kae. Indahnya. Ya. Wis ketemu bayangane. Ampun, Mbak. Kuwi bayanganmu kuwi dipingno 1000. Kita bayangan sendiri dikalikan 1000. Wis ketemu. Nek wis dipingke ping 1000, pingno meneh ping 1000 meneh. Nyerah kita. Gak bisa.
Nah itulah surga katanya, kata Mbak Cik. Jadi ping 1000, ping 1000 lagi. Tetapi surga ini hanya dimiliki oleh mereka yang mendapatkan 4 kriteria. Pertama, rahmah, maka kita mengejar perbuatan yang menyebabkan Allah sayang kepada kita. Semua perbuatan amal saleh yang ikhlas menjadikan Allah sayang kepada kita. Kalau kita sudah membiasakan melakukan hal-hal yang tulus, yang ikhlas, maka Allah akan menurunkan ridho kepada kita. Makanya kemudian orang yang melakukan perbuatan baik rutin, dilakukan rutin, kenapa kok ketika sakit tetap mendapatkan pahala yang sama? Ketika, jadi contohnya gini, panjenengan melakukan pengajian rutin setiap Kamis Wage, selalu datang, udan ora udan, sing penting mangkat. Ya. Suatu ketika hari Kamis panjenengan Kamis pon Kamis Wage, Kamis pon panjenengan sakit, tidak berangkat, tetap dihitung mendapatkan pahala berangkat ngaji. Nah, ini orang yang sudah mendapatkan ridho Allah, sudah mendapatkan respek dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau yang masih dangdong, ding, kolok-kolok, belum mendapatkan ridho. Seperti hanya tahajud rutin, duha rutin, ngaji rutin, sedekah rutin. Nah, yang rutin-rutin, yang istiqomah ini dicintai Allah, dan kalau sudah nyata rutinnya maka Allah menurunkan ridho. Panjenengan seharusnya bersedekah, tapi aki orang duit babar belas nyong ora iso sedekah, maka panjenengan tetap mendapatkan pahala sedekah. Kalau rutin, panjenengan semuanya menstruasi 5-6 hari tidak bisa sholat tahajud, tetap dihitung sholat tahajud. Ini kalau sudah dapat ridho. Siapa? Yang rutin. Tapi kalau perbuatan dosa enggak. Panjenengan tukang glendengi wong, dilalah untune loro, jur mandek ora tau glendengi, malah sengit karo wong glendengi. Itu tidak berarti panjenengan dosanya tetap ditulis, tidak. Ini enaknya orang berbuat dosa kan gitu. Rutin melakukan perbuatan dosa, senengnya bertengkar, dino bertengkar dengan suami. Waktu ketika suaminya sedang tindakan kemana, orang ono lawan bertengkar, tetap dosa gitu? Tidak. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, setelah Allah ridho dengan kita, maka Allah menurunkan yang ketiga, namanya barokah. Ketika orang sudah mendapatkan barokah, ini orang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Orang menjadi orang yang bertakwa, beriman yang sakti. Ajaban li amril mukmin. Orang beriman yang sesungguhnya itu wonge ajaib. Inna amrohu kulluhu lahu khair. Semua kejadian hidupnya dinilai, dianggap, diterima dengan sebaik-baiknya. Penuh tawakal kepada Allah, selalu tersenyum. Ada yang gelendengi tersenyum, ada yang menghina tersenyum, ada yang menfitnah tersenyum. Beda dengan orang yang belum mendapatkan barokah, digelendengi ngamuk, ngelabrak, kemudian difitnah, woloh ora gelem takon, nyong cetek.
tau mitnahnya sengit benci. Hidupnya enggak bahagia. Orang yang masih suka membenci orang lain, masih mendendam dengan orang lain, hidupnya tidak akan berkah. Nah, makanya mau diawali dari yang pertama dulu. Lakukan perbuatan yang Allah mencintainya. Apa itu? Semua perintah Allah dan semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita melakukan apa yang menjadikan kita mencintai Allah, mencintai Rasul, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, mentaati Allah, taati aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membenci dengan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu perbuatan yang dibenci oleh Allah? Semua perbuatan yang terlarang itu dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah. Kita hindarkan yang semacam itu. Nah, ibu-ibu sekalian, maka kita akhirnya mendapatkan ridha. Setelah mendapat ridha, kemudian kita mendapatkan kebahagiaan. Inna amrohu kulluhu lahu khair. In asabathu dharra sabara. Wa in asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar kepada Allah. Ini ujian Allah. Dia tetap mengarungi kehidupan penuh dengan senyuman. Tidak, yang namanya senyum dengan senyum dengan merengut itu kan hanya ekspresi lambe, ya kan? Iya, kalau lagi sebel lambene maju, lagi seneng lambene mundur, iya nggak? Gitu kan? Iya. Lagi mencucu lambene maju, ora ono wong mencucu lambene mundur. Iya. Hanya ekspresi dari mimik wajah, terutama bibir. Kalau panjenengan teliti, orang marah itu kelihatan sekali di mata. Gitu. Tetapi lebih banyak orang melihat orang marah itu pada bibirnya. Bibirnya maju, kaku gitu. Di mana orang percaya orang nesu, di mana kaku banget ini. Ibu-ibu sekalian, maka kita perlu melakukan perbuatan yang Allah cintai itu rutin, istiqamah. Khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baik pekerjaan baik itu yang dikerjakan terus menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Jangan diambil sedikitnya, diambil terus menerusnya. Apalagi yang banyak, kan jadi gitu. Meskipun sedikit, apalagi yang banyak. Nah, kalau sudah rutin, sudah terus menjadi menjadi dirinya, maka Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang mengatakan, yang punya prinsip hidup bahwa penguasaku, pemeliharaku, pemberi nikmat kepadaku hanya Allah, maka Allah yang aku sembah, Allah yang aku mintai pertolongan. Tsumma istaqamu, dan beristiqomah, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kita dilindungi oleh para malaikat. Alla takhafu, tidak usah ada rasa takut. Wala tahzanu, tidak usah ada rasa sedih.
bahagia hidupnya, namanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan dulu saya pernah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 itu, 201, Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Manusia wajib mendapatkan kebahagiaan dunia. Kemudian kebahagiaan dunia disebabkan karena rahmah dan ridha Allah, menjadi barokah Allah, maka dia akan meneruskan wabil akhirati hasanah. Panjenengan ada yang hidupnya selama ini menderita, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga hanya yang kuat, yang sabar, yang menerima semua ujian Allah penuh dengan tawakal dan sabar. Kan ada orang yang gini, ini hati orang itu kan kekuatannya beda-beda. Contoh, Ibu A dan Ibu B sama-sama turun dari mikro, dua-duanya kecopetan. Ibu A kecopetan 500.000, Ibu B juga kecopetan 500.000. Ekspresinya beda nggak? Beda. Ibu A jempling orang ajar, ngomel terus. Tapi Ibu B, astagfirullah, ya Allah, semoga menjadi sedekah hamba ya Allah. Semoga bermanfaat ya Allah. Diserahkan kepada Allah, yang satu tidak ingat kepada Allah. 3 tahun kemudian, nah gue mikronik gue. 3 tahun kemudian itu, apa meneh seminggu kemudian, 3 tahun aja masih kelingan terus. Orang ini hidupnya tidak mendapatkan berkah karena dia bukan orang yang beriman, karena dia bisa dibolak-balikkan dengan suasana dan kejadian. Maka ibu-ibu sekalian, ini ya Allah, saya menyampaikan ini panjenengan jangan bertanya loh, lah Pak Haris bisa melakoni Pak. Jangan loh. Saya menyampaikan macam ini, saya lagi koreksi diri, kita bersama-sama. Tidak ada di antara kita yang lebih pintar, lebih hebat. Nggak ada di sini. Semuanya hebat-hebat, kecuali yang belum. Ya. Di dalam hadis ini dikatakan orang yang beriman itu orang yang ajaban. Orangnya ajaib. Dikapak-kapak tetap ikhlas, ya Allah. Lindungi hamba, tolonglah hamba. Kepada Allah dia merajuknya. Tidak suka menyalah-nyalahkan, tidak suka berpati mendelik, membentak. Enggak, lembut terhadap semua masalah. Karena la ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minati. Selama hidup kita akan diuji terus oleh Allah. Karena memang hidup ini ujian, kita masih menjadi nutfah saja sudah dicanangkan ini akan diuji ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami menciptakan manusia itu dari air yang terpancar. Nabtali, untuk kami uji. Loh itu belum jadi panjenengan, belum jadi kita, itu sudah dicanangkan untuk diuji. Wa ja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami menciptakan alat untuk menghadapi ujian itu, yaitu akal dan pikiran. Kemudian setelah itu, inna hadainahu sabil. Kami turunkan Al-Quran, kami utus Muhammad untuk memberikan hidayah kepada mereka. Imma syakiran wa imma kafura.
ada sebagian dari mereka yang bersyukur, yang berbuat kebaikan, wa imma kafura, dan ada sebagian mereka yang kufur, lemah sekali. Kecopetan 500.000 memang besar, tetapi muring-muring sekalipun gak akan pulang. Loh, ini akal kita. Nyong muring-muring, nyong nesu, nyong ngerti sing nyopet, wonge wis tuwa, rambutnya wis putih, ngau ireng, rambutku malah mitnah saya. Iya, ini ya. Dendam tidak akan habis. Ada seorang ibu mengatakan, Baris, saya itu pengen sekali menghilangkan sakit hati, tapi susah sekali ya. Kenapa ya? Caranya gimana? Anjana ada sakit hati dengan seseorang yang sampai sekarang masih naik perut wangi. Ya, tidak ada cara kecuali selalu berzikir kepada Allah. Apalagi ketika melihat orang itu, astagfirullah, 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 dipalingkan wajahnya. Gitu. Jangan kemudian delok wong sing disengit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malah ditatap terus, ya tambah sengit meskipun berzikir. Nah, ibu-ibu sekalian, inna amrahu kulluhu lahu khair. Semua urusannya menyebabkan dia bersyukur. Digelendengi orang, alhamdulillah ya Allah, ana wong apian temen ngelongi dosane nyong ya Allah. Difitnah, Allahu akbar ya Allah, alhamdulillah. Dosaku yang sebagian besar diambil oleh temanku sendiri ya Allah. Ada orang menghina, ada orang yang sombong dengan kita syukur. Wong dia yo gak ngelongi kok, malah ngelongi dosa. Makanya ada orang melihat kehidupan kita ini sangat tergantung dia banyak pengajian atau tidak. Kalau tidak pernah pengajian mesti nesunan. Wong sing pengajian aja masih ada sing nesunan. Ya. Orang yang suka pengajian mesti senang berinfak. Gitu. Apalagi nggak pernah ikut pengajian. Wong ikut pengajian aja kadang-kadang masih ada yang bedidil banget. Bukan panjenengan, bukan panjenengan. Yang pelit bukan panjenengan. Panjenengan ada yang lebih parah dari itu. Iya, Ibu. Masih belum mencintai Allah ketika merasa bahwa yang aku keluarkan sekian ngelongi uang saya. Oh no. Gitu. Ma yang kusumalu abdin min sodaqoh. Rasul mengawali dengan demi Allah. Tidak akan pernah berkurang harta seseorang disebabkan karena sedekah. Bahkan akan semakin berkah hidupnya karena banyak sedekah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, mentaati Allah, Allah akan menolong kamu. Gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mosok sudah berulang-ulang dijelaskan macam ini. Angger mau realisasi kelalen meneh gitu. Nggih. Angger nang omah arep mangkat pengajian wis sing tak nggo sing dia gitu. Ya, ada yang mau nglebokke uang ke dalam kotak, buka dompet suwi banget ya Allah dijing kae ini tak bawa sing gede-gede kabeh ya Allah. Yang akhirnya orang nglebokke duit nang kotak lah prike. Gede-gede kabeh padahal wis sing 2000 wis tak siap. Ya Allah. Itu. Ya bukan panjenengan. Gitu. Bukan panjenengan malah kerep lalen karo kota amal.
Ini ibu sekalian, inna amrahu kulluhu lahu khair. In asabat hadarra sabar. Kalau menghadapi sesuatu yang menyebabkan dia sempit, dia sedih, dia menderita, sabar. Itu badai pasti berlalu. Gitu ya? Gimana lagunya? Saya suaranya elek sih. Dananya saya pengen nyanyi gitu. Saya kalau baca Al-Quran aja nggak berani saya lakukan. Panjenengan langsung kelepek gitu. Wong tidak dilakukan aja, ada yang kelepek-kelepek. Gitu. Kelepek ngantuk maksudnya. Ya. Tidak ada. Semua problema itu hanya sementara. Semua seberat apapun, sederas apapun hujan pasti reda. Segelap apapun malam hari, besok pagi pasti terbit matahari. Tetapi seterang-terangnya siang pasti kedatangan sore hari, dan setelah sore malam hari kembali. Begitulah perputaran hidup. Jadi siapa yang berbahagia? Orang yang waspada ketika mendapatkan kesempitan dan musibah, selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menghadapinya. Dan orang yang selalu mensyukuri kenikmatan Allah dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan arba'un, ada 4 perkara man yu'tihinna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara. Siapa yang mendapatkan atau bisa melakukan 4 perkara ini, maka dijamin dia akan hidup bahagia, tenang, tentram. Tidak harus sugih. Orang yang hidupnya tenang, tentram itu tidak harus mempunyai kekayaan. Orang miskin pun punya hak, punya hak kebahagiaan. Itu. Yang pertama adalah qalbun syakir, hati yang selalu mensyukuri terus kenikmatan Allah. Hati yang selalu semangat ketika melakukan perbuatan baik. Hati yang tidak menimbang-nimbang ketika akan berbuat baik. Kan ada yang timbang-timbang, mangkat ngaji ditimbang dingin, mangkat oraya. Rasanya kok lebih temen ya. Kita rebutan dong. Ada yang ngitung benih mangkat ora. Ini wong kakung sing duwe benih. Gitu. Nek piantun putri nganggo jari mangkat. Kalau ini ya ora. Ya Allah, mau berbuat baik ditimbang-timbang terus. Akibatnya ketika mendapatkan kejelekan, wong berbuat baik saja ditimbang, apalagi ketika menghadapi kejelekan. Dia tidak perlu menimbang, nyong ngarep sedih, nyong ngarep menderita, nyong dinyek karo wong, nyong ngarep loro hati, dan lain sebagainya. Kemudian dia menghadapi kehidupan penuh dengan derita. Apalagi kalau masih ada iri, dengki, benci kepada orang lain, masya Allah. Wa idza asabathu sarra syakara, dan ketika dia mendapatkan kebaikan, dia mensyukuri kenikmatan Allah. Ujian Allah itu 2 macam, ibu-ibu. Yang pertama adalah yang tidak menyenangkan. Yang kedua yang menyenangkan. Menurut panjenengan berat mana menghadapi yang tidak menyenangkan dengan menghadapi yang menyenangkan?
Ada seorang ibu bilang pada saya, Pak Ade, tak pikir-pikir saya tuh lebih senang jadi orang yang miskin seperti dulu tuh. Sekarang saya jujur Pak Ade, ekonomi saya sekarang sudah bagus, tabungan sudah banyak, usaha semakin maju. Tapi saya menderita Pak Ade. Loh kenapa? Suami Pak. Dulu itu suami saya itu sayang banget sama saya dan terus sayang. Tapi sekarang sayang banget dengan saya, tapi sayang dengan yang lain Pak. Ini adalah orang yang mendapatkan kemudahan dari Allah ngelewang. Sekarang banyak mana orang yang tadinya miskin kemudian kaya, kemudian bertaubat, dengan orang yang tadinya kaya kemudian miskin dan bertaubat. Lebih banyak mana? Lebih banyak orang menderita yang bertaubat atau lebih banyak orang yang senang kemudian bertaubat? Lebih banyak orang yang menderita. Gitu. Orang sehat terus kon tobat angel. Lek kapan le tobat nek wis loro. Ada itu aja ada tobat tomat kok. Ya Allah, hamba bertobat. Kok yang mari, yang arep ngene, dikasih ujian oleh Allah yang menyenangkan gelewat. Iya. Jamaah bareng masjid ming 3 dino. Bareng ngono ilang maneh gitu. Kenapa? Karena senang. Makanya ibu-ibu sekalian, mari kita menjadi orang yang miskin aja. Berani banyakan. Mari kita menjadi orang yang kaya tetapi mensyukuri kenikmatan Allah gitu. Nah, maka kemudian tadi siapa yang bisa mensyukuri kenikmatan Allah ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Ya sahabat ibu-ibu, ini persoalan paling serius. Satu, panjenengan tidak akan masuk surga kalau belum mencapai ini. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang suka berinfak dalam keadaan sempit maupun longgar. Nek le infak dong pas longgar biasa, dikala sempit bagian lagi mikir ya Allah, duitnya cukup apa ora ya? Padahal belum bayar iki gitu. Ya Allah, masih sempit begitu, tetap berpikir yang sekian ini akan saya sedekah. Ini orang bertakwa. Bukan ketika dapat panen banyak atau habis gajian kemudian alhamdulillah ini yang sekian saya sedekahkan, itu biasa. Tetapi orang yang bersedekah yang terbaik adalah ketika sedang sangat butuh dia membantu orang. Sedang sangat butuh dia bersedekah. Ini berat ibu-ibu. Ini sedang sempit ada orang meminta tolong, tetap ditolong. Ini yang pertama. Ya, ini jam berapa? Nanti ini kita masih padang banget. Bahkan sudah tinggal 4 menit. Iya, Bu. Yang kedua, satu tadi, ibu, panjenengan tidak akan masuk surga kalau belum menjadi orang yang enteng di dalam hal sedekah. Tolong sampaikan kepada suami, pada putra-putra panjenengan yang takut.
bahwa syarat utama orang masuk surga adalah orang itu senang bersedekah. Ya. Jangan sampai kemudian panjenengan menjerit-jerit di alam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Duh Allah, kalau saja engkau berkenan menunda kematian hamba barang sejenak ya Allah, hamba akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan hamba akan menjadi orang yang saleh. Siapa sih orang yang salihah? Orang yang banyak bersedekah. Karena ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau panjenengan rutin menjadi ridho dan kemudian diturunkan barokah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Siapa yang masih suka nesu? Masih suka marah, tidak akan masuk surga. Loh, ini syarat kok. Syaratnya orang yang masuk surga, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Siapa yang melakukan infak secara senang. Gitu. Karena sesungguhnya Ibu, semua kita itu wajib untuk egois, ngerumat diri sendiri terus itu wajib. Dan efektivitas merawat diri yang paling benar adalah dengan memperhatikan orang lain. Makanya kan ketika kita berdoa, contohnya kita berdoa, saya berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah berkahilah hidup hamba. Itu bagus. Tapi jauh kalah bagus dengan berdoa mendoakan orang lain. Gitu. Ya Allah berkahilah dan ampuni dosa-dosa teman-teman hamba di jamaah Kamis Pon itu ya Allah. Jadikanlah putra-putrinya putra-putri yang saleh dan salihah ya Allah. Itu jauh lebih banyak manfaatnya untuk diri saya ketimbang saya mendoakan diri sendiri. Makanya doa bidzahril ghaib mustajabah. Apalagi mendoakan orang yang pernah berbuat salah kepada kita, luar biasa pengembalian untuk diri kita. Panjenengan ada seseorang yang panjenengan sengit, dia pernah menghina atau pernah berkhianat atau pernah apa, kemudian pengen mendoakan, ya Allah ampuni dosa ibu ini ya Allah, berkailah hidupnya dan lain sebagainya. Itu kembalinya kepada diri kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan ya Allah ampuni dosa hamba, berkahi hidup hamba. Siapa yang bisa melakukan semacam ini? Orang yang sudah tidak pemarah, orang yang sudah pandai melebur kebencian, kedengkian, kesengitan pada orang lain. Orang yang sudah tidak dipancing, tidak sulit atau sulit sekali dipancing emosinya. Dihina orang tenang. Dan semua ini dicontohkan semuanya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dihina macam apa? Tersenyum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diludahi orang, diludahi. Ini banyak diludahi orang kayak apa? Ini orang nggak dikenal, orang Yahudi disuruh oleh Abu Jahal, kamu tak bayar sekian, tapi berani nggak kamu meludahi Muhammad?
Ini Yahudi miskin mau. Nabi Muhammad sedang berangkat ke pasar, tiba-tiba ada orang memanggil Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau dipanggil nggak pernah nengok, balik. Lagi jalan begini panggil Muhammad, nggak pernah apa, nggak pernah. Tapi balik dulu baru apa. Lah ketika balik, cuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kebodohan orang lain. Ini orang bodoh, ini orang salah, itu orang bodoh. Jangan dilawan dengan kebodohan. Rasulullah hanya gini terus senyum, kemudian Rasulullah pergi. Hari berikutnya digitukan lagi, hari ketiga digitukan lagi, hari keempat orangnya nggak ada, dicari oleh Rasulullah. Ada dendam? Sama sekali tidak. Ya kita 1/1000-nya Rasul aja lah. Ya kalau panjenengan dulu nyong, nyong di kaya ngono kae ngisuke nyong ora wani liwat kono. Ya, tak lapor kirang pemuda tenan. Wong kowe tak obyek karo pemuda. Iya. Tidak ada dendam, tidak ada sengit, tidak ada benci. Allahu Akbar. Indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini umat beliau. Ya sidik-sidik ono sing niru gitulah. Yeah. Menjadi orang yang hidupnya penuh kenikmatan, kebahagiaan, gak ada dendam, gak ada marah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhiminal ghaidh, orang yang pandai mengendalikan amarah, orang yang mempunyai syarat masuk surga. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ini masalah yang berkali-kali saya matur pada panjenengan. Kita melakukan kesalahan pada orang lain itu karena kita nggak paham. Ketika kita membenci orang karena kita nggak paham. Ketika kita dihina orang kemudian kita marah, kita nggak paham. Kalau kita memahaminya, kita menjadi orang pinter. Orang pinter itu nggak perlu salah. Makanya kemudian memaklumi gitu. Ibu yang abid dengan putrane mesti ora tau nesu. Paham soalnya anak-anak sing jenenge bocah-bocah kelakuane kaya ngono kuwi. Pentalitan dilarang malahan dodro. Begitu? Nggih. Anakku sing SMP kae ya Allah bocah kurang ajar banget. Ya dipahami. Tapi kalau dimarah, disentak-sentak, ya ini usia SMP, nanti SLTA sudah beda lagi anak-anak itu. Makanya ada seorang ibu yang tidak menghormati banget dengan ibunya yang sudah sepuh. Ini anak karo ibu kurang ajar, kau sih kenapa kasar teman? Ya pada yang biyen bang zaman bocah ibu yang kasar banget deh. Astagfirullahaladzim. Siapa yang menyebabkan anak ini durhaka? Orang tua. Gitu. Anggapannya dengan di dalam orang yang bertakwa mendidik anak sukses. Mencari rizki sukses. Bergaul dengan sesama berhasil. Hidupnya penuh kenikmatan. Apabila kita memahami orang lain kayak wong cerewet ngerti, yang kudu hati-hati. Nek kae wong senenge nglendengi. Pinter banget ngalem ning nang burine nyong nglendengi nyong. Ayo, nek kae wong longko mat ngomong, ning sepisan ngomong senggrang. Nek bukae wong ngene-ngene dipahami masing-masing orang sampai betul-betul paham. Orang yang paham tidak akan berbuat salah. Pahami suami. Anjen masih pecuca-pecucu dengan suami berarti belum mudeng dengan suami. Berapa tahun menikah? Dipelajari suami. Gitu.
Saya dulu pernah mengatakan tidak ada suami sing angel, nggak ada. Ya bojone nyowonge angel banget. Tidak ada. Yang ada istri yang bodoh. Demikian pula tidak ada istri sing angel. Yang ada suami yang tidak mudeng. Maka dipelajari. Kalau dipelajari menjadi arif, menjadi maklum, menjadi lembut. Itu kelembutan itu mendapatkan kelembutan yang lain, tapi kasar menyebabkan kasar yang lain. Tiga. Yang saya ibu-ibu, ya Allah abadnya mendapatkan surga itu abad. Tapi tidak apa-apa, insya Allah masih panjang nggak usianya. Diperjuangkan, asal diperjuangkan terus. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah ayil mu'min afdal. Rasul, orang yang beriman yang paling bagus itu yang macam apa? Yang paling istimewa. Rasulullah SAW ahsanuhum khuluqa. Orang yang akhlaknya bagus. Akhlak itu berasal dari kelembutan hati. Kemudian Rasul ditanya, wa ayil mu'min aqiyas. Orang yang beriman yang paling cerdas itu yang semacam apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut. Yang paling banyak mengingat mati. Artinya setiap perbuatan kita itu diingatkan dengan mati. Saya akan berbuat yang terbaik. Saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Saya khawatir kalau ini adalah kalimat terakhir, perbuatan saya terakhir. Hari ini, ini hari apa sih? Hari Kamis ini saya akan berbuat sebaik-baiknya terhadap suami. Siapa tahu ini adalah hari terakhirku berbuat kebaikan pada suami. Mungkin panjenengan yang meninggal atau suami yang meninggal. Dan kalau kita selalu menjadikan saya sholat maghrib nanti akan sholat yang terbaik, palango, doan sholat ini adalah sholat terakhir, begitu dan seterusnya. Seperti saya ngaji, saya buat yang terbaik. Doan ini pengajian Kamis pon terakhir. Pemaneh Kamis pon per Kamis pon itu kan jauh jaraknya. Wong yang jam saja kita nggak ngerti. Ada seorang suami dan istri guyon. Habis itu kemudian sang suami ini makan siang. Suaminya lingalmu nek jenengan masakane enak tenan niku. Istrinya bangga sekali. Kemudian sang suami, istri sedang menyingkirkan piring kotornya, suami ngambil buah jeruk, sedang dibuka, cetruk. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi menit yang berikutnya. Gitu. Sekarang panjenengan bahagia, tetapi kebahagiaan harus disyukurkan kepada Allah. Panjenengan menderita, jangan lupa penderitaan itu sementara. Sehat sementara, sakit sementara, bahagia di dunia ini juga sementara, menderita di dunia ini juga sementara. Ambil semuanya, pukul rata menjadi kenyamanan dan kesyukuran serta sabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, saya kira ini pelajaran kita sore hari ini. Sudah lebih 10 menit, tapi tadi kita mulainya lebih 15 ya. Tapi ya jangan balas dendam. Ya. Saya kira ini ada hal yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya tutup. Tidak ada? Baiklah, Ibu. Yang mau bertanya? Enggak ada? Tidak ada. Dari saya cukup kesedihan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sekedar mengevaluasi apa yang selama ini kita lakukan. Dan semoga Allah selalu melindungi kita, selalu memberikan hidayah, selalu menyehatkan kita semuanya. Sehat yang bermanfaat, umur panjang yang bermanfaat. Semoga Allah melimpahkan berkah barokahnya
di dalam hidup kita maupun rizki kita, dan Allah senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita, sehingga anak-anak kita, ya Allah, semoga menjadi anak yang saleh, anak yang pandai, anak yang bermanfaat dengan ilmunya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada keliru dan salah. Nasr minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiro kepada Ustadz Haris yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat, berkah buat kita semuanya.